Nama aku Dibila Strisoan. Aku dari mahasiswi Universitas Dian Nusantara. Di sini aku akan membawakan materi dari pengantar ekonomi mikro yang dengan judul pengaruh kebijakan pemerintah terhadap permintaan dan penawaran. Seperti yang kita lihat dalam gambar berikut, ada supply dan demand. Dalam ilmu ekonomi, tentu sudah tidak asing dengan hukum permintaan dan penawaran atau supply dan demand. Permintaan dan penawaran merupakan salah satu ilmu ekonomi pasar paling mendasar. Hukum permintaan dan penawaran merupakan teori yang menjelaskan interaksi antara penjual dan pembeli untuk suatu sumber daya tertentu. Hukum permintaan menyatakan bahwa harga suatu barang memainkan peran penting dalam menentukan permintaan konsumen untuk barang. Semakin tinggi harga barangnya, maka semakin sedikit konsumen akan membeli barang itu. Begitu juga sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin tinggi pembelian untuk barang itu. Sebagai contoh, cabai merah di pasar yang dijual seharga Rp3.000 per gram. Hal ini akan membuat permintaan masyarakat pada cabai meningkat. Namun, jika dijual seharga Rp20.000 per gram, permintaan masyarakat akan sedikit dan masyarakat akan mencari barang pengganti atau barang substitusi. Hukum penawaran mengatakan bahwa harga suatu barang menentukan penawaran suatu barang juga. Karena harga yang bersedia dibayar oleh konsumen meningkat, maka jumlah unit yang diproduksi oleh bisnis juga meningkat. Seperti contoh berikut. Saat musim panas, orang jarang membutuhkan sekop. Jadi penjual sekop menjualnya dengan harga murah dan produsen tidak akan membuat dalam jumlah banyak, karena keuntungan yang bisa mereka dapatkan hanya sedikit. Namun, apabila pada saat musim dingin semakin dekat, harga sekop meningkat untuk mengantisipasi peningkatan salju. Karena sekop bernilai lebih tinggi, bisnis akan memproduksi lebih banyak sekop untuk meraup keuntungan yang lebih. Kemudian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi pada permintaan dan penawaran. Di dalam permintaan, terdapat harga barang atau jasa, pendapatan konsumen, kemudian selera konsumen. Sedangkan di dalam penawaran, faktor yang mempengaruhi yaitu harga, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Di sini kita dapat melihat bentuk intervensi pemerintah secara langsung. Yang pertama, penetapan harga minimum atau floor price. Penempatan harga minimum atau harga dasar yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, terutama untuk produk dasar pertanian. Kemudian yang kedua, penetapan harga maksimum atau ceiling price. Penetapan harga maksimum atau harga eceran tertinggi yang dilakukan pemerintah bertujuan melindungi konsumen. Jadi dapat dilihat di dalam harga minimum pemerintah bertujuan untuk melindungi produsen, sedangkan di harga maksimum pemerintah melindungi konsumen atau customer ataupun kita sebagai konsumen. Kemudian di sini kita dapat juga lihat bentuk intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang pertama itu penetapan pajak. Kebijakan penetapan pajak dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengenakan pajak yang berbeda-beda untuk berbagai komoditas. Adapun beberapa pengaruh akibat adanya pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, pajak yang dikenakan atas penjualan suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut naik. Kedua,
Sebab setelah dikenakan pajak, produsen akan berusaha mengalihkan sebagian beban pajak tersebut kepada konsumen, yaitu dengan menawarkan harga jual yang lebih tinggi. Artinya, harga penawaran bertambah. Yang ketiga, akibatnya harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih tinggi dan jumlah keseimbangan lebih rendah. Yang kedua, pengaruh intervensi pemerintah secara tidak langsung. Yang kedua itu subsidi, di mana pemerintah dapat melakukan intervensi atau campur tangan dalam pembentukan harga pasar, yaitu melalui pemberian subsidi. Subsidi biasanya diberikan pemerintah kepada perusahaan-perusahaan. Adapun pengaruh subsidi sebagai berikut. Yang pertama, subsidi yang diberikan atas produksi suatu barang menyebabkan harga jual barang tersebut turun karena biaya produksi menjadi lebih rendah. Yang kedua, subsidi dapat dinikmati oleh produsen dan konsumen. Sebab dengan adanya biaya produksi lebih rendah, maka harga beli konsumen juga lebih murah. Artinya, penawaran berkurang. Yang ketiga, akibatnya ada harga keseimbangan yang tercipta di pasar menjadi lebih rendah dan jumlah keseimbangan lebih tinggi. Kemudian, peran harga pasar dalam perekonomian dibagi menjadi 5. Yang pertama, menunjukkan perubahan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menggerakkan pengusaha untuk bereaksi terhadap perubahan permintaan atau dengan selera masyarakat. Yang ketiga, mempengaruhi jenis dan jumlah faktor produksi yang harus disediakan. 4. Membantu menentukan penawaran. Yang kelima, proses terbentuknya harga pasar. Oke, sekian, terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan kata atau penjelasan yang kurang sesuai, mohon maaf. Sekian, terima kasih penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat.